Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 4 dengan topik hukum pertama Kirchhoff dan contoh persoalan hukum pertama Kirchhoff. Yuk. Baik, kita bahas hukum pertama Kirchhoff. Di sini ditunjukkan percabangan ya, kabel-kabel atau penghantar, di mana masing-masing dialiri arus I1, I2, I3, I4, dan I5. Ya, pada rangkaian percabangan seperti ini berlaku hukum pertama Kirchhoff ya. Pada rangkaian yang bercabang, apabila ujung-ujung rangkaian diberi kuat arus listrik, maka jumlah kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik cabang. Berdasarkan gambar ini, persamaannya adalah yang masuk itu adalah I5 dan I4 ya. Sedangkan yang keluar meninggalkan titik cabang adalah I1, I2 dan I3. Dengan demikian persamaannya adalah I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Nah, dari animasi berikut ini ditunjukkan rangkaian sederhana. Ada 4 lampu yang memiliki hambatan masing-masing, hambatannya 100 ohm, diberi masing-masing dihubungkan secara paralel, dihubungkan dengan sumber baterai. Ini nanti akan kita lihat, tapi saya bacakan dulu mengenai hukum Kirchhoff yang tadi sudah dikemukakan. Kita ulangi sebentar. Secara umum persamaan arus berdasarkan hukum pertama Kirchhoff dinyatakan sebagai sigma I input sama dengan sigma I output ya, dengan keterangan I input itu adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui percabangan di dalam suatu rangkaian, sedangkan I output itu jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan di dalam suatu rangkaian. Mari kita coba dengarkan penjelasan berikut ini. Oke, ini ditunjukkan rangkaian percabangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan hukum pertama Kirchhoff. Di sini adalah sumber baterai 9 volt, lalu ada 4 buah lampu di rangkai paralel. Di lampu ini masing-masing hambatannya 100 ohm. Nah, kemudian masing-masing diberi voltmeter untuk mendeteksi tegangannya dan juga untuk mengetahui arusnya. Dipasang ampermeter, ini ampermeter dipasang seri ya. Kalau ampermeter itu dipasang seri, sedangkan kalau meter dipasang paralel. Ini sebuah saklar, ini juga saklar. Ini masing-masing masih terbuka, sehingga rangkaian ini belum menjadi rangkaian tertutup. Nah, coba kita amati kalau ini saklar pertama saya tutup, itu artinya rangkaian arus akan mengalir di sini. Ini arusnya berapa? 9 volt. Berdasarkan hukum Ohm di seri sebelumnya, sudah kita pelajari bahwa untuk mengetahui arus adalah V dibagi R. Jadi ini V9 dibagi R-nya 100, jadi akan menghasilkan 0,09 ampere ya. Nah, ini adalah 0,09 ampere. Kalau ditutup saklar yang kedua, maka akan mendapat tegangan yang sama 9 volt, lalu hambatannya juga 100 ohm, sehingga ini arusnya 0,09 ampere juga ya. Kita coba tutup saklarnya, klik. Ini adalah 0,09 ampere. Nah, berdasarkan hukum pertama Kirchhoff, maka di percabangan ini ada arus masuk. Jadi masuk 0,09 ditambah 0,09 itu 0,18 ampere. Jadi kalau ini saklar saya tutup juga, ini juga akan mendapat arus 0,09 masuk ke sini, akhirnya ini mendapat ketambahan arus tambah 0,09 lagi, berarti 0,27 ampere. Ini kalau saya tutup lagi juga tambah 0,09 lagi ya. Saya tutup 0,09, maka di sini 0,36 ampere atau 360 mA. Oke, saya kira percabangan ini bisa dipakai untuk memperjelas pemahaman mengenai hukum yang pertama Kirchhoff. Oke, sekarang saya bahas mengenai contoh persoalan hukum pertama Kirchhoff. Di sini ada rangkaian, ada 3 hambatan R1, R2, dan R3. R1 dan R2 dirangkai paralel. Di sini dipasang masing-masing ampermeter ya. A0 nih ampermeter yang pertama, A1 nih ampermeter yang kedua, dan A2 itu ampermeter yang ketiga, kemudian A3 ampermeter yang keempat. Jadi soalnya adalah A0, A1, A2, dan A3 adalah ampermeter
Jika ampere meter A0 menunjuk 6 ampere, jadi di sini 6 ampere, dan ampere meter A1 menunjukkan 2 ampere, di sini 2 ampere. Tentukanlah arus listrik yang ditunjukkan oleh A3 dan A2. Nah, A3 ini berdasarkan hukum Kirchhoff ini kan masuk 6, sudah keluar 2, berarti ini masih sisa. Sisanya adalah 6 kurangi 2, jadi di sini akan mengalir arus 4 ampere. Kemudian A2 ini kan meninggalkan titik cabang ini. Titik cabang ini dimasuki oleh arus 2 ampere dan 6 ampere. Jadi di sini hasilnya juga 2 tambah 4 yaitu 6 ampere. Begitu jelas ya? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.